kita menganggap ibadah yang dia lakukan itu sebagai balas jasa dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan ini konsep berpikir yang salah. Karena sesungguhnya ibadah yang dia lakukan, rukuk dan sujud yang dia lakukan, itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita menganggap ibadah yang kita lakukan, yang kita berikan, yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sama sekali tidak. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka marilah kita bergegas memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ibadah ini merupakan tujuan penciptaan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bergegaslah. Allah telah memberikan banyak peringatan kepada kita. Bergegaslah, taat kepada Allah. Lakukan sebanyak mungkin ibadah yang dapat dilakukan. Nabi SAW mengingatkan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kalian merendahkan, meremehkan kebaikan, walaupun hanya bermuka manis di hadapan saudaramu. Karena bekal kita sangat sedikit dan perjalanan kita sungguh sangat panjang. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah, perbanyaklah ibadah sebaik-baiknya kepada Allah. Itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat penyayang. Tidak ada satu jalan, satu perkara, satu kebaikan yang dapat mengantarkan kita kepada surga kecuali telah Rasulullah SAW terangkan kepada kita, jelaskan kepada kita, agar kita laksanakan, agar kita kerjakan. Dan tidak ada satupun perkara yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa, ke dalam neraka, kecuali Rasulullah SAW telah peringatkan agar kita jauhi dan tinggalkan. Maka mari kita perbanyak salawat kepada beliau, terutama ini di malam Jumat. Betul malam Jumat ini? Dan besok hari Jumat, maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga salawat ini juga tercurahkan kepada keluarganya, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan benar sampai hari ini. Ikhwan fiddin wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidaklah duduknya kita di sini melainkan harus dengan memperbaharui niat. Duduknya kita bermajelis di sini bukan untuk mencari kedudukan di mata manusia, dan bukan juga untuk ikut-ikutan. Duduknya kita di majelis ini karena taatnya kita kepada Allah dan Rasul-Nya, karena keinginan kita beribadah sebaik-baiknya kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka perbaharui niat kita, luruskan niat kita. Saya hadir, saya berkorban, saya melawan hujan sampai ke tempat ini bukan karena ikut-ikutan, dan bukan juga karena ingin dipandang, oh saya alim, saya ambil, bukan. La wallah. Kita duduk di sini, kita belajar bersama guna sebagai bekal kita untuk menjalani ibadah sehari-hari kita. Maka mari kita perbaharui niat kita, luruskan niat kita. Saya hadir ke sini bukan karena nggak enak nanti ketemu fulan ditanya kok nggak hadir, nggak enak. Sungguh niat seperti itu merusak niat kita yang masya Allah. Kalau antum seandainya niatkan duduk ini lillahi ta'ala,
sungguh sangat banyak balasan yang antum akan dapatkan. Jangan menuju surga, diberikan rahmat, diberikan sakinah, dinaungi oleh malaikat, dipuji-puji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya didapatkan kalau niat antum ikhlas. Kalau niat antum ikhlas, maka luruskan niat antum. Meskipun tadi datang karena ikut-ikutan, sekarang ketika duduk perbaharui niat kita, luruskan niat kita. Jangan sampai capek, letih, lelahnya antum di sini hanya sia-sia, nggak dapat apa-apa. Luruskan niat kita untuk bertakarub kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas antum paham atau tidak dari materi, terlepas antum paham atau tidak dari materi yang disampaikan, hadirnya atau kesini ibadah. Kalau antum dapat memahami materi yang disampaikan, itu keutamaan yang Allah tambahkan untuk antum, maka bersyukur kepada Allah. Baik, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Minhaj Muslim, kitab yang luar biasa, kitab yang relatif tipis ya, segini tipis, dia tipis dibandingkan kitab-kitab yang puluhan jilid. Kitab ini dapat mencakup, masya Allah, banyak sekali adab, bahkan akidah, bahkan hal-hal yang lain dibahas di dalam kitab ini. Maka barang siapa yang memang ingin mendapatkan ilmu, usahakan mempunyai kitab ini. Dan alhamdulillah di masjid ini dibahas kitab ini. Kami mendapatkan amanah untuk meneruskan pembahasan pada bab ke-6 atau pasal ke-6, yaitu tentang Al-Fasl Sadis fil Adabi Ma'al Khalq, yaitu bab ke-6 atau pasal ke-6 tentang adab kepada makhluk. Adab kepada makhluk. Bab ke-6 tentang adab kepada makhluk. Syekh di sini, penulis kitab Minhaj Muslim siapa? Syekh Bakar Abu Zaid. Bakar Abu Zaid. Ada mewujud Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Nah, beliau memaparkan banyak sekali adab di sini, ya. Yang pertama beliau katakan adab kepada makhluk. Yang paling utama beliau mulai adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua. Adab kepada makhluk beliau paparkan yang pertama adalah adab kepada orang tua. Kemudian kita kenal dulu ya dengan pasal ini. Kemudian beliau melanjutkan adab yang kedua, yaitu adab terhadap anak. Kalau yang pertama adab orang tua, adab anak kepada orang tua. Yang kedua adab orang tua kepada anaknya, adab terhadap anak. Kemudian beliau melanjutkan adab kepada saudara. Udah kepada orang tua, anak, sekarang kepada saudara. Kemudian yang keempat beliau lanjutkan tentang adab suami istri. Adab suami istri. Yang mana di sini beliau jelaskan ada adab yang bersama, adab yang saling bertukar suami istri. Kemudian ada hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suami, hak-hak yang wajib dipenuhi oleh sang istri. Kemudian beliau lanjutkan kembali pada adab kepada kerabat, aqarib beliau katakan, pada kerabat. Kemudian adab kepada tetangga. Kemudian beliau baru masuk kepada hak-hak kepada sesama muslim, adab-adab dan hak-hak sesama muslim. Setelah itu beliau jelaskan adab-adab kepada non muslim sampai habis, dan ini pembahasan cukup panjang. Dan kita coba ambil semaksimal yang kita mampu malam hari ini, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dan pertolongannya agar kita diberikan bimbingan dan kemudahan untuk belajar pada kitab ini. Baik, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu adab kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala,
yu'minul muslimu bihaqqil walidaini alaihi wa wajibun birrihima wa qa'atihima wa ihsani ilaihima likaunihima sababal wujudi fahasab. Beliau mengatakan seorang mukmin atau seorang muslim percaya dan yakin akan hak kedua orang tua yang wajib dia penuhi, berupa baktinya kepada keduanya dan ketaatan kepada keduanya dan berbuat baik kepada keduanya. Beliau memulai bahwasanya seorang muslim yakin bahwasanya kedua orang tua memiliki hak yang harus dipenuhi, yaitu bakti kepadanya, taat kepadanya dan berbuat baik kepadanya. La liqaunihi masababal wujudi fahasab. Bukan hanya karena kedua orang tua itu sebab munculnya kita ke dunia. Bukan hanya itu. Aw liqaulihima qaddama lahu minal jamili wal ma'rufi ma wajaba ma'ahu. Kemudian beliau mengatakan bukan juga hanya karena kedua orang tua kita telah memberikan kepada kita semua hal yang terbaik, bal li'anna Allah azza wa jalla aujaba ta'atahuma. Bahkan yang mendasari, yang paling besar, yang mendasari kenapa kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita adalah karena perkara ini adalah perkara yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seakan-akan Syekh mengatakan di sini, kalau seandainya kalian hanya mengingat dan melihat orang tua kita merupakan sebab munculnya kita ke dunia, dan itu sebenarnya cukup untuk menjadikan kita wajib berbakti kepada keduanya. Namun ternyata Islam tidak hanya memandang dari sisi itu. Bahkan seorang muslim memandang bahwasanya taat, patuh, berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah yang Allah wajibkan kepada kita. Maka tidak ada pilihan untuk kita kecuali taat kepada kedua orang tua kita, kecuali memberikan bakti yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Wa kataba 'alal waladi birrahuma wal ihsana ilaihima hatta qarana dzalika bihaqqihil wajib lahu min ibadatihi wahdahu duna ghairihi. Bahkan kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan di sini, bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan berbakti, anak berbakti kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala gandengkan kewajiban berbakti dengan kewajiban memenuhi haknya, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mewajibkan, tidak, bahkan Allah tempelkan, sandingkan, gabungkan perintah untuk bertauhid dengan perintah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sehingga kita paham bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhan kalian, Rabb kalian telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Lihat, perhatikan, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah wajibkan, Allah sudah tetapkan agar kalian jangan menyembah
kecuali hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tua kalian wajib berbuat baik. Allah gandengkan haknya dengan hak orang tua. Hak Allah apa? Yaitu beribadah hanya kepadanya, tidak boleh mempersekutukannya dengan suatu apapun. Allah gandengkan dengan hak orang tua, yaitu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan bukan hanya bahkan makna di sini semua bentuk penolakan sekecil apapun itu tidak boleh. Mau mau jis, mau mau terserah, apapun tidak boleh. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, waqfid lahum janahal dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah membesarkanku di waktu aku kecil. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat ini Masya Allah memberikan kita pelajaran yang besar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala gandengkan kewajiban beribadah kepadanya dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, mungkin sekarang kita masih kecil atau masih muda di hadapan mereka. Mereka pun masih gagah, masih kuat. Namun ketika mereka telah lanjut usia dan kita makin kuat, makin hebat, menuju titik kejayaan seseorang, maka jangan pernah kalian merendahkan mereka. Bahkan jangan pernah kalian mengatakan sehebat apapun kalian saat ini, setinggi apapun kedudukan kalian saat ini, jangan pernah kalian katakan Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, bahkan katakan kepada mereka berdua perkataan yang baik. Allah gandengkan hak orang tua dengan hak Allah. Kemudian Allah ingatkan jangan pernah kita mengucapkan dikala mereka masih atau dikala mereka sudah lanjut usia. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk berkata dengan perkataan yang baik, bahkan perkataan yang terbaik yang bisa kita ucapkan kepada mereka berdua. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk merendahkan diri di hadapan mereka. Merendahkan diri di hadapan mereka. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi mereka, ampunkan mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku kecil. 5 faedah dari hadis ini yang dapat kita petik secara umum dari zahir ayat. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, sehingga tidak ada alasan untuk kita untuk berdurhaka kepada kedua orang tua kita. Setinggi apapun kedudukan kita, sepintar apapun kita sekarang, sehebat apapun kita sekarang, karena kehebatan yang kita dapat hari ini merupakan jerih payah mereka dahulu. Kepintaran kita saat ini merupakan buah dari pengajaran mereka dahulu. Maka ketika orang tua antum mengajak antum bicara, jangan pernah antum sok tahu, dengerin aja. Bahkan ketika antum tahu, antum iyakan saja. Antum sudah tahu tentang perkara kemudian orang tua antum ngajarin antum tentang antum dengerin. Jangan antum sulah, itu saya sudah tahu Pak. Jangan, dengerin. Dan itu merupakan adab yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kajian yang kita hadiri,
kajian yang kita ikuti, catatan yang kita tulis, rekaman yang selalu kita dengar, video yang selalu kita simak, menjadikan kita sombong. Menjadikan kita sombong. Orang tua kita bilang apa langsung dibantah terang-terangan di depannya, bahkan membentak, bahkan berani bilang bapak yang sesat. Allahu Akbar. Dengarkan apa yang dia katakan, dengarkan. Andai antum ingin memberikan ilmu baru kepada mereka, sampaikan dengan cara merendah di hadapan mereka. Pak atau ibu, yang saya dapat begini, dan ini ada hadisnya. Sepertinya kita harus taat dengan yang lebih jelas dalilnya, bukan dengan kata-kata yang menyinggung perasaan mereka. Ya, ini pelajaran yang penting yang harus kita sadari dari kajian yang kita ikuti. Baik, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Kemudian penulis mengatakan di sini, melanjutkan dengan sabda Nabi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulil ladzi sa'alahu qailan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada seorang lelaki yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lamma sa'alahu man ahaqqu bihusni suhbati. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Siapakah yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, maka ibumu. Kemudian beliau bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, maka ibumu. Kemudian Nabi ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, maka sampai 3 kali. Kemudian dia bertanya lagi, summa man ya Rasulullah? Siapa lagi? Maka Nabi SAW menjawab, abak, bapakmu. Ketika Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak mendapatkan bakti kebaikan, maka Nabi menjawab ibu, dan ibu 3 kali. Bahkan ketika ditanya keempat, baru Nabi SAW menjawab bapak. Para ulama telah menjelaskan apa rahasia di balik ucapan Nabi SAW. Karena ibu, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, yang langsung bersentuhan dengan kita. Kita pernah tinggal di dalam perutnya, sedangkan kita belum pernah tinggal di dalam perut bapak kita. Ibu kita lah yang merasakan gerakan yang ada di dalam perutnya ketika kita ada di dalamnya. Bahkan ibu kita lah yang merasa lemah yang bertambah lemah. Bahkan ibu kita lah yang melahirkan kita. Bahkan setelah kita lahir, urusannya belum selesai. Ternyata perjuangan ibu makin panjang. Antum pernah bayangkan, antum habis melakukan sesuatu dan lelah, capek, bahkan berdarah. Kemudian di saat itu juga antum punya tanggung jawab lagi. Kebayang kan? Antum udah lemes, habis tenaga antum saat itu. Seketika itu juga antum langsung dapat tanggung jawaban, nggak pakai jeda. Coba antum menemukan hal ini, dan kita banyak tidak menemukan hal ini. Bahkan wanita pun nggak menemukan hal ini, aneh. Sehingga dia berani menjawab, membantah ibunya. Sehingga dia berani dengan lancangnya dia membodoh-bodohi ibunya. Ibunya hamil dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Bahkan ketika dia lahir, ibunya berjuang nyawa. Dan kemudian setelah dia lahir, ibunya tidak menyerahkan dirinya begitu saja. Bahkan sesaat itu ibunya langsung tanggung jawab. Dia langsung diberikan susu dari dada ibunya. Padahal ibunya belum pulih, masih dalam kondisi lemah yang sangat lemah. Dengan inilah salah satu sebabnya kenapa Rasulullah SAW mengingatkan kita akan pentingnya kita menjaga hak orang tua. Kemudian
para ulama juga menjelaskan kenapa ibu dijelaskan 3 kali, seakan-akan mengarahkan ayah, yang mana kita tahu laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Jawabannya karena ayah itu pasti dihormati, ditakuti dalam tanda kutip oleh anaknya. Jika orang tua ayahnya bilang, hei jangan, maka sang anak pun langsung takut, berhenti. Tapi kalau ibu lemah, mudah dikibulin. Ibu kalau dimarahin, kalau kita nggak jawab nggak mukul, ya cuma ngingetin, mulutnya aja yang terus mengulangi. Maka di sini kita diingatkan, walaupun ibumu lemah, walaupun ibumu mudah engkau sakiti, tapi engkau tetap harus berbakti. Maka diingatkan 3 kali. Bahkan dijelaskan yang lain oleh para ulama. Kenapa? Karena ibu sifatnya sensitif, bukan kayak bapak-bapak, bukan seperti ayah kita, yang mana ketika anaknya jatuh, sang ibu sedih. Kalau bapak melihat anaknya belajar jalan jatuh, ketawa, oh bapak nak jalan lagi, jatuh ketawa lagi bapaknya. Kalau ibu jatuh, langsung dipegangin, sakitnya mana? Karena hati ibu sangat sensitif. Ketika hatinya sakit, tergores, ditakutkan ibunya berkata atau berdoa yang buruk bagi anaknya. Maka kita harus betul-betul jaga. Harus betul-betul jaga hak ibu. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita 3 kali. Siapa yang paling berhak? Ibumu. Siapa? Ibumu. Siapa? Ibumu. Siapa? Baru bapakmu. Ini mengingatkan kita atas besarnya hak ibu pada kita. Baik, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa man'i wa had wa adal banat wa kariha lakum qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atil mal. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan atas kalian yang pertama durhaka kepada ibu-ibu kalian. Yang kedua, tidak memberi kepada orang yang membutuhkan, wa mana'a wa had. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan atas kalian menghubur anak perempuan yang hidup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci ucapan qila wa qala, yaitu ucapannya enggak jelas, katanya dan katanya. Dan betapa banyak kita hidup sekarang, dapat kabar dari mana? Katanya. Dapat info dari mana? Katanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala benci dengan perkara itu. Wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala benci terhadap ucapan katanya dan katanya. Maka soal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci banyak bertanya. Berarti nggak boleh nuntut ilmu, bukan. Banyak bertanya yang tujuannya nggak mau beramal, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Diperintahkan sholat misalnya, ya kenapa kita harus sholat? Ya karena begini. Ya kenapa 5 waktu? Kenapa nggak 3? Ini yang dilarang, yang dibenci. Dan yang ketiga, wa idha'atil mal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta, dan termasuk menyia-nyiakan harta membelanjakannya di dalam hal yang tidak bermanfaat. Itu menyia-nyiakan harta, membelanjakannya dengan hal yang tidak bermanfaat, termasuk dengan membakarnya, membakar uang, dan itu dosa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci menyia-nyiakan harta. Jadi kalau antum punya uang jangan dibakar, ya. Kalau punya uang jangan dibakar. Emang ada orang yang bakar uang banyak? Emang ada banyak. Bahkan dengan bangga mereka bakar uangnya. Bahkan lebih ajib lagi nawarin, kamu mau nih bakar uang saya. Dan yang lebih
mengenaskan lagi, dia nggak cari uang, tiba-tiba dia membakar uang orang tuanya. Dia nggak cari uang, dia dapat uang dari orang tuanya dan dia bakar uang orang tuanya itu. Antum paham yang ana maksud? Ya, yang 9 cm berkepala api ya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kembali tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Tentang dosa besar yang paling besar. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat pun menjawab, tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar yang pertama, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uquqal walidain, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Masih ingat tadi ayatnya wa qad rabbuka alla? Masih ingat? Allah mengatakan Allah telah wajibkan untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Di hadis ini Nabi SAW mengatakan dosa besar yang paling besar apa? Mempersekutukan Allah dan durhaka. Kok enggak? Luar biasa. Antum ditembak dari segala sisi. Antum diperintah untuk berbakti, dilarang untuk durhaka. Jadi nggak ada celah kecuali kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa kana muttaqian fajalasa. Nabi SAW ketika ngomong itu bersandar. Lalu tiba-tiba Nabi duduk tegak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala wa qaula zur wa syahadatu zur. Dan juga termasuk dosa besar adalah berbicara dusta dan bersaksi palsu. Kemudian Nabi mengatakan lagi, ala wa qaula zur wa syahadatu zur. Berkata dusta dan bersumpah atau bersaksi palsu. Fama zala yaqulu hatta qala Abu Bakar laitahu sakat. Nabi terus mengulangi ala wa qaula zur, ala wa syahadatu zur, ala wa qaula zur, ala wa syahadatu zur. Diulangi terus. Sampai kata sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, cukup, kami sudah paham. Ya Rasulullah, cukup, kami sudah paham. Laitahu sakat. Kasihan Rasulullah SAW mengulangi terus, kami sudah cukup. Dijelaskan oleh para pensyarah hadis, kenapa Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Nabi menyebutkan syirik, Nabi menyebutkan durhaka, dan Nabi menyebutkan berkata dusta, bersaksi palsu, berkata dusta, bersaksi palsu. Diulang-ulangi berkali-kali. Kenapa? Karena dosa yang terakhir ini, yang nomor 3, dosa besar yang paling besar, dan dia paling banyak diremehkan manusia. Betapa banyak hanya untuk membuat orang tertawa dia berdusta, banyak atau sedikit? Banyak. Banyak sedikit orang berani bersumpah palsu, memberikan persaksian palsu? Banyak. Makanya Nabi SAW mengulangi terus. Ini remeh namun dosa besar, berkata dusta, sumpah palsu, atau saksi palsu. Ya. Maka ini yang harus kita waspadai. Namun poin penting kita di sini adalah bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar yang paling besar, nomor berapa? Nomor 2 setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayutiqahu. Kata Rasul SAW, tidak akan pernah seorang anak dapat membalas jasa kedua orang tuanya sampai dia dapati orang tuanya itu budak, kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan.
tidak akan mampu seorang anak membalas jasa kedua orang tuanya sampai ia mampu atau dia dapati orang tuanya budak, kemudian dia beli dan dia merdekakan. Dan kita tidak hidup di zaman perbudakan. Orang tua kita bukan budak, sehingga kita tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua kita. Bahkan dalam hadis yang lain, seorang sahabat ditanya, kalau nggak salah Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud, beliau ditanya, ya wahai Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar, kita melihat ada seseorang dari Yaman datang dari Yaman jalan kaki atau naik kendaraan, menggendong ibunya di atas pundaknya. Kemudian dia berkeliling Ka'bah, menunaikan tawaf, menunaikan ibadah haji, mengelilingi Ka'bah 7 putaran, dan ibunya ada di atas pundaknya, digendong, sambil mengatakan, wahai ibuku, aku adalah tungganganmu yang jinak. Andai pun aku dikagetkan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dia berkata begitu. Lalu Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud ditanya, apakah anak itu yang menggendong ibunya dari Yaman melaksanakan ibadah di Ka'bah keliling tawaf ini, apakah dia telah membalas jasa ibunya? Apa kata Abdullah bin Umar? Nah, tidak, belum. Bahkan dia belum membalas jasa satu hela nafas yang dihentakkan ibunya saat melahirkannya. Jadi jangan berpikir kita bisa membalas jasa orang tua kita. Bahkan satu hela nafas yang dihentakkan ibu kita saat dia melahirkan kita, kita belum bisa membalasnya. Dan berapa banyak hentakan nafas yang dilakukan ibu kita saat melahirkan kita. Dan betapa banyak kita menentang permintaan orang tua kita, padahal itu halal, tidak ada larangan dalam syariat. Ibu kita bilang, nak, belikan ibu ini, nanti diingatkan lagi, emang ibu gak bisa beli sendiri? Allah. Bahkan kita tidak bisa membalas satu hentak, satu hela nafas yang dihentakkan ibu kita saat melahirkan kita. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum wa akhwat. Lalu di sini waqala Abdullah bin Mas'ud menulis mengatakan, lalu berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, lalu Nabi bersabda, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua itu amalan yang paling dicintai Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, qultu summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Lalu Nabi SAW bersabda, kemudian berjihad di jalan Allah. Wa ja'a rajulun, lalu datang seorang lelaki ilaihi kepada Nabi SAW, yasta'zinuhu fil jihad, minta izin untuk datang untuk ikut berjihad di jalan Allah. Faqal, lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am, maka orang ini mengatakan, iya, orang tuaku masih hidup. Qala fa fihi ma fajahid, maka pulang dengan keduanya lah kalian atau engkau berjihad. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan meminta izin, ya Rasulullah, aku mau ikut berjihad. Lalu Nabi bersabda, lalu Nabi bertanya, apa orang tuamu masih hidup? Iya, katanya. Lalu Nabi bersabda, pulang berjihadlah dengan mereka berdua. Artinya berbakti dengan keduanya, itu jihad untukmu sekarang. Lalu dijelaskan para ulama pensyarah hadis, kenapa Nabi SAW mengatakan berjihad kepada kedua orang tuanya, karena saat itu Nabi SAW sangat tahu kedua orang tuanya sangat membutuhkannya. Maka Nabi memerintahkan dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena tadi telah disebutkan amal yang paling dicintai Allah, yang pertama tadi
berbakti kepada kedua orang tuanya, baru jihad di jalan Allah. Dan antum sekarang bisa berjihad ya akhi dengan kedua orang tua antum. Kemudian dikatakan di sini, kita dengar azan dulu. Apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan sampai menunggu waktu iqamah. Kemudian di sini penulis melanjutkan, wa ja'a rajulun minal ansari faqala. Lalu datang seorang lelaki dari kaum Ansar berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya syai'un min birri abawayya ba'da mautihima abarruhuma bihi." Seorang lelaki Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah masih ada peluang aku berbakti kepada kedua orang tuaku yang mereka semua sudah meninggal? Apakah masih ada peluang aku berbakti sedangkan kedua orang tuaku telah meninggal?" Lalu Nabi SAW bersabda, "Na'am." Nabi bersabda, "Iya, masih ada. Khisalun arba', ada 4 hal yang dapat kita lakukan untuk berbakti saat orang tua kita telah meninggal. Yang pertama, as-sholatu alaihima wal istighfaru lahuma." Yang pertama, kita berdoa untuk mereka dan memohonkan ampun kepada mereka. Yang pertama, kita berdoa kepada mereka dan memohonkan ampun kepada mereka berdua. Sebagaimana kita doa, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah membesarkanku di waktu aku kecil. Ini yang pertama, berdoa dan memohonkan ampun untuk mereka berdua. Yang kedua, yang dapat kita lakukan sebagai bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah meninggal, infadu ahdihima,
menunaikan janji-janji yang mereka pernah buat. Menunaikan janji-janji yang mereka pernah buat dan belum terselesaikan dan belum tertunaikan. Kita tunaikan itu bakti. Yang ketiga, wa ikramu shadiqihima. Yang ketiga, memuliakan teman-teman mereka. Orang tua kita punya teman, orang tua kita telah meninggal, kita muliakan temannya. Dan itu bakti. Dan itu bakti. Dan yang ketiga, dan yang keempat, wasilatul rahimil lati la rahimalaka illa min kibarihima. Dan yang keempat, engkau menyambung silaturahim yang engkau tidak memiliki hubungan apa-apa kecuali karena orang tuamu. Kepamannya kita, ke saudara bapak kita, ke adiknya, ke kakaknya, ke bibinya. Rasulullah SAW ketika kita menyambung hubungan tersebut itu bakti. Orang tua kita telah meninggal, paman kita atau adiknya atau kakaknya masih hidup, kita sambung hubungan tersebut, itu bakti. Itu 4 hal yang dapat kita lakukan apabila orang tua kita telah meninggal sebagai bentuk bakti kepada keduanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fawalladzi baqiya 'alaika min birrihima ba'da mautihima." Itulah 4 hal yang dapat engkau lakukan setelah mereka meninggal. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna min abarril birri ayyasira rajulu ahlawud bi abihi ba'da ayyuwalliyil ab." Dan Nabi SAW, salah satu bentuk bakti yang besar, yang paling besar adalah engkau menyambung hubungan dengan seseorang yang dicintai oleh kedua orang tuamu setelah orang tuamu meninggal. Yaitu menyambung hubungan dengan seseorang yang dahulu orang tersebut dicintai oleh kedua orang tua kita. Contoh, orang tua kita punya teman karib sahibnya, dan kita tahu. Maka ketika orang tua kita meninggal, kita sambung hubungan tersebut, dan itu bentuk bakti yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita punya teman baik, maka ajarkan anak kita, bawa anak kita. Nah, ini teman baik Bapak, kasih tahu. Nanti setelah kita meninggal, dia bisa sambung hubungan dengan teman kita itu. Dan harus bakti dan tidak durhaka kepadanya dengan bentuk yang paling sempurna sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagai bentuk menunaikan wasiat yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Secara umum tidak dapat ringkas hal-hal yang menjadi bakti kita kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, ta'atuhuma fi kulli ma ya'murani bihi aw yanhayani anhu mimma laysa fihi maksiyatan lillah. Laysa maksiyatun lillahi ta'ala. Yang pertama, kita taati semua yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita, dan kita jauhi semua yang dilarang oleh kedua orang tua kita selagi hal tersebut bukan maksiat. Selagi hal tersebut bukan maksiat. Apapun hal itu. Contoh, orang tua kita nggak suka dengan warna biru, maka kita, salah satu bentuk bakti kita tidak pakai warna biru. Tapi kan nggak ada dalam syariatnya larangan pakai warna biru. Iya, tapi karena orang tua saya tidak suka, saya tidak akan pakai. Dan kita tahu orang tua kita suka warna hijau, maka kita pakai warna hijau walaupun kita nggak suka warna hijau. Tapi kan nggak ada perintah dalam syariat wajib pakai warna hijau. Betul. Tapi selagi itu dicintai oleh kedua orang tua saya pakai. Orang tua saya nggak suka saya pakai peci warna putih, maka kita nggak pakai. Kenapa? Karena orang tua saya nggak suka. Ada larangan yang nggak ada, tapi saya tidak mau menyakiti orang tua saya. Itu hal yang dapat kita lakukan. Orang tua kita senang kalau kita ngaji, kalau baca Quran suaranya diperdengarkan. Maka saya perdengarkan suara saya
agar orang tua saya dengar dan dia senang. Dan itu bakti yang dapat saya lakukan. Orang tua saya tidak suka kalau saya baca buku dengan suara yang keras, maka saya bacanya lirih agar orang tua saya tidak terganggu. Orang tua saya tidak suka kalau saya nonton TV, maka saya tidak nonton TV. Orang saya suka ketika saya ikut kajian, maka saya datang kajian. Dan terlalu banyak hal-hal yang tidak menyalahi syariat yang dapat kita lakukan. Kemudian yang kedua dari bentuk bakti yang dapat kita lakukan dan menjadi kesimpulan, tauqiruhuma wa ta'dhimu sya'nihima wa khafdul janalahuma wa takrimuhuma bil qawli wal fi'li. Yang kedua adalah memuliakan keduanya dan mengagungkan kedudukan keduanya, bahkan merendah di hadapan keduanya, dan memberikan hal yang paling mulia, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Ini yang dapat kita lakukan, memuliakan keduanya, mengagungkan kedudukannya, merendahkan diri di hadapannya, dan memberikan pemuliaan baik dengan ucapan maupun perbuatan. Jadi ini dapat kita lakukan. Contohnya bagaimana? Contohnya ya tadi, kalau orang tua kita cerita dan kita sudah tahu ceritanya, nah kamu tahu nggak kemarin yang menang misalnya ya, yang menang pilkada Fulan bin Fulan, kita udah tahu. Bahkan sebelum pengumuman resmi kita udah tahu. Tapi kita dengan oh iya bu ya, masya Allah ya, semoga jadi pemimpin yang adil, begitu saja cukup. Jangan iya bu udah basi ya. Dan terlalu mudah lisan kita begitu. Ya. Contoh yang lain, berjalan. Kalau kita jalan dengan orang tua kita, persilahkan dia untuk jalan duluan. Silakan Pak duluan, saya di belakang. Itu kalau siang. Kalau malam Pak biar saya yang di depan. Biar saya yang tahu kalau ada yang lubang, kalau ada becek saya tahu. Itu salah satu bentuk. Makan. Kita nggak akan makan kecuali setelah orang tua kita pilih. Kita makan hidangan, ada ayam, ada dada, ada paha. Ambil deh. Nanti Pak silakan ayah dulu yang ambil. Itu bentuk pemuliaan yang